Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Aisyah kenapa belum sarapan? Tadi saya buru-buru, Bu. Oh ya udah, nanti jam istirahat jangan lupa sarapan ya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di kelas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tanpa kendala apapun, kita diberi nikmat yang banyak, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di kelas ini. Baik, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Aisyah, tolong dipimpin doa ya. Ista'izu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Aisyah Humairah ada. Hadir, Bu. Yang kedua Aufa Rofi. Hadir. Kemudian Kalista Azaria. Hadiroh. Muhammad Sakil. Hadir, Bu. Nanda Liana. Hadiroh. Zubaid Ahmad. Hadir. Baik, alhamdulillah ya hari ini semuanya hadir. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran, tolong dirapikan dulu ya meja dan kursinya. Kemudian dikeluarkan buku-buku yang diperlukan untuk pembelajaran fikih hari ini. Dan buku-buku yang tidak diperlukan selain untuk pembelajaran fikih, silakan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, hari ini kita akan belajar fikih bab haji dan umroh. Tapi pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang haji. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Zakat, Bu. Ya betul, tentang zakat. Ayo Aisyah, apa itu zakat? Lupa, Bu. Lupa ya, zakat itu apa? Zakat, yang lain ada yang tahu zakat itu apa? Lupa, Bu. Oke, zakat itu apa? Kalista? Mengeluarkan harta benda, Bu. Ya betul. Zakat yaitu sesuatu yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan, yang diberikan dari sekumpulan harta dan benda yang kemudian akan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya. Kemudian hukum zakat apa, Farofi? Fardu ain ya, Bu. Ya betul, hebat. Hukum zakat yaitu fardu ain. Baik, hari ini kita tidak belajar tentang zakat lagi, tapi yang bab selanjutnya yaitu haji dan umroh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bab haji. Ayo, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu haji? Saya, Bu. Ya, coba Aisyah, haji itu apa? Mengunjungi Ka'bah, Bu. Ya betul. Coba yang lain ada yang ingin menambahkan? Kunjungi Ka'bah. Ibadah, Bu, di Mekah. Oke, baiklah. Jadi haji itu ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridho dari Allah dalam waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya ada yang tahu hukum melaksanakan ibadah haji itu apa? Nggak tahu, Bu. Coba yang lain, Nanda, hukumnya apa? Wajib ain, Ya Bu. betul, hukumnya adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi dia yang telah mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya. Oke, baiklah. Yang selanjutnya ada apa lagi? Yaitu syarat-syarat wajib haji. Apa saja syaratnya? Yang pertama, yaitu beragama Islam. Orang yang melaksanakan ibadah haji, yang pertama yaitu harus beragama Islam. Ia tidak boleh yang kafir. Jadi orang kafir itu tidak sah jika melaksanakan haji. Yang kedua, yaitu berakal. Berakal di sini yaitu dia yang mempunyai akal. Tidak wajib bagi orang yang gila untuk melaksanakan ibadah haji. Tiga, yaitu balik. Tidak wajib melaksanakan haji bagi anak-anak karena
Jika anak-anak melaksanakan haji, hajinya akan tetap sah, tetapi itu hanya untuk amalan sunnah. Nanti ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji kembali. Nah, yang keempat yaitu merdeka. Tidak wajib bagi seorang budak untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau budak mengerjakannya, hajinya tetap sah. Apabila telah merdeka, maka wajib dia untuk melaksanakan haji kembali. Yang terakhir yaitu mampu. Yang kelima yaitu mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu rukun haji. Apa itu rukun haji? Ada yang tahu? Tahu, Bu, nggak tahu. Tidak ada. Oke, baiklah. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar dam atau denda. Bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangnya lagi pada tahun yang akan datang. Rukun haji ada apa saja? Yang pertama yaitu, ayo apa? Aisyah, apa yang pertama? Ihram, Bu. Ya, betul. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi ihram merupakan pekerjaan yang pertama kali sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah yaitu hadir di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari yaitu waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu rukun tawaf ini disebut dengan tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan sampai Bukit Marwah. Kemudian kembali lagi bolak-balik. Nah, selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib untuk dikerjakan. Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepada wajib haji. Jika ia ditinggalkan, maka hajinya akan tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji ada apa saja? Yang pertama yaitu berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramatul ihram atau yang diharamkan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tawaf wada. Baik, selanjutnya yaitu mikot haji. Apa itu mikot haji? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi mikot artinya adalah waktu dan dapat juga berarti tempat. Jadi mikot itu ada dua. Mikot zamani yaitu waktu sahnya diselenggarakannya pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Yang kedua ada mikot makani. Mikot makani ialah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Oke, yang selanjutnya yaitu muharramatul haji. Apa itu muharramatul haji? Ada yang tahu? Coba dibuka bukunya. Lihat di situ, muharramatul haji itu apa? Muharramatul haji ialah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan ibadah haji. Meninggalkan muharramat haji
termasuk wajib haji. Jika apabila salah satu muharramatul haji itu dilanggar, maka wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Muharramatul haji ada apa saja? Yang pertama yaitu bersenggama. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar atau sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali apabila karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali ataupun wakil. Yang ketujuh, yaitu memotong rambut atau kuku. Dan yang kedelapan, yaitu sengaja memburu atau memakan binatang buruan dari darat ataupun laut. Baik, yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yaitu membaca talbiyah. Apa itu kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma Ya, labbaik. betul. Kalimat talbiyah ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca talbiyah itu disunahkan ketika naik ataupun turun dari kendaraan, ketika mendaki ataupun menurun, ketika berpapasan dengan rombongan lain, atau sehabis sholat atau waktu dini hari. Nah, sunnah haji yang kedua yaitu melaksanakan tawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Ya, tawaf qudum ialah disebut juga dengan tawaf tahiyah atau penghormatan. Karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang ketiga yaitu membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Nah, yang terakhir yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji. Apa saja urutannya? Yang pertama, ayo Aisyah, apa yang pertama? Ihram, Bu. Nah, betul. Yang pertama yaitu ihram. Yang dimaksud dengan ihram yaitu niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ayo Kalista, apa yang kedua? Wukuf di padang Iya, Arafah. betul. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Setelah sampai di padang Arafah, mereka menunggu waktu wukuf yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Setelah tergelincirnya matahari yaitu waktu zuhur dan sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Yang ketiga, ayo Nanda, yang ketiga apa? Mabit di Musdalifah, Bu. Ya, betul. Yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Setelah jamaah menunaikan wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka mereka segera berangkat ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Yang keempat, Tofi, yang keempat apa? Melempar jumroh. Ya, betul, melempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah di Mina, sesudah terbit matahari, jamaah segera melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lemparan. Dan setiap lemparan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Oke, yang selanjutnya, apalagi urutannya? Tawaf. Ya, yaitu tawaf ifadah. Yang selanjutnya, Sa'i, Bu. ya betul, mengerjakan sa'i. Yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul artinya setelah melaksanakan semua rukun haji yang tadi, yang terakhir yaitu tahallul. Baiklah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Adakah yang ingin memberi kesimpulan? Ada, Bu. Tidak ada? Oke, sekarang Ibu yang memberi kesimpulannya. Jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang haji. Haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti
tawaf, wukuf, sa'i, tahalul, dan lain sebagainya untuk mengharap ridho Allah dan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji apa tadi? Yaitu wajib ain sekali seumur hidup bagi ia yang telah mukallaf dan juga mampu. Kemudian syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji ada apa saja? Yaitu beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, dan juga mampu. Kemudian ada rukun haji. Jadi rukun haji apa saja? Ihram, wukuf, Wukuf, ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Kemudian terakhir ada wajib haji. Wajib haji yaitu ada apa saja? Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumrah Aqabah. Yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberi manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.